Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-92. Kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik hari ini terkait dengan tudingan dari seorang ateis yang mengaku dia berasal atau sebelumnya beragama Islam. Dia seorang dokter di Kanada berkebangsaan Pakistan. Kritik ini disampaikan oleh seorang teman saya di dalam WhatsApp group, yaitu di WhatsApp group alumni teknik nuklir. Kami biasa melakukan kajian-kajian terkait dengan keagamaan yang berada dalam sudut pandang ilmiah. Kawan saya ini tinggal di Amerika Serikat dan dia kemudian mengkritisi berdasarkan pendapat dari dokter ini. Namanya adalah Ali Rizvi. Dia seorang dokter spesialis patologi onkologi, yaitu spesialis di bidang onkologi itu di bidang kanker, ya, penyakit kanker. Tetapi dia mengkritisi bahwa Al-Quran itu katanya salah di dalam menceritakan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Menurut dia, kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Al-Quran adalah selalu mengatakan bahwa penciptaan itu berasal dari nutfah, dari air mani, dan itu dikatakan hanya berasal dari laki-laki. Tidak sama sekali menyebutkan ada peran wanita di dalam proses penciptaan seorang cikal bakal manusia di dalam rahim itu. Maka saya coba telusuri jejak atau pendapat dari Ali Rizvi ini dan saya menemukannya di dalam Twitternya. Dia mengatakan tentang hal itu. The Quran says that sperm is made in the chest. Verses 86, 5-7. Its embryology claims are derived almost entirely from Aristotle and Galen, including the errors. It never mentioned the ovum once, which is central to the field. Muhammad wrote it when ignorance was the norm. Twitter Ali Rizvi. Al-Quran mengatakan bahwa sperma dibuat di dada. Surat 86 ayat 5-7. Klaim embriologinya hampir seluruhnya diturunkan dari Aristoteles dan Galen, termasuk kesalahannya, yaitu tidak pernah menyebutkan sel telur sekalipun yang merupakan pusat bidang ini. Muhammad menulisnya tentang hal itu ketika ketidaktahuan menjadi sebuah norma. Jadi sahabat sekalian, Ali Rizvi berpendapat bahwa Al-Quran salah dikarenakan selalu mengatakan bahwa penciptaan manusia atau terbentuknya cikal bakal manusia di dalam rahim hanya peran dari seorang laki-laki. Tidak pernah menyebut ovum sama sekali katanya. Tidak pernah menyebut air mani perempuan, melainkan selalu air mani laki-laki. Sehingga kawan saya di dalam WhatsApp group itu kemudian menegaskan Quran hanya menceritakan 50% dari proses yang seharusnya terjadi. Karena sesungguhnya cikal bakal manusia itu adalah saham 50% dari laki-laki dan 50% dari perempuan. Tidak hanya dari laki-laki belaka. Sahabat sekalian, pendapat itu oleh mereka didasarkan kepada sejumlah ayat. Mari kita baca ayat-ayat yang digunakan oleh Ali Rizvi dan kawan saya ini untuk mengkritisi, mengatakan bahwa Al-Quran itu mengalami kesalahan fatal terkait dengan itu. Yang pertama adalah surat At-Tariq ayat 5-7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,
yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Dari ayat ini dia menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, kata ayat ini menurut dia bahwa penciptaan atau terbentuknya cikal bakal manusia di dalam rahim itu terbuat satu dari air mani yang terpancar. Itu menunjukkan bahwa itu dari laki-laki. Yang kedua, dia mengatakan seharusnya tidak begitu. Seharusnya adalah laki-laki atau sperma dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan. 2. Berikutnya kemudian dia mengatakan bahwa ayat-ayat ini mengatakan yahruju mimbaini sulbi wat taraib. Bahwa air mani itu terpancar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian dia menyimpulkan, kok air mani tercipta atau terpancar dari tulang dada. Oke, ini ayat yang pertama, nanti kita kaji terkait dengan bagaimana seharusnya kita memahami makna dari ayat tersebut. Yang kedua, kemudian dikatakan oleh kawan saya ini di ayat yang berbeda, Allah berfirman terkait dengan laki-laki ketika berhubungan biologis dengan seorang wanita atau istrinya digambarkan sebagai laki-laki bercocok tanam kepada istrinya. Maka di situ dia menyimpulkan bahwa laki-laki itu menjadi peran penting atau menempati peran penting, sedangkan wanita itu diibaratkan sebagai tanah lahan pertanian yang ditanami benih. Maka dia mengatakan, ayat ini menguatkan bahwa Al-Quran bercerita benihnya itu cuma dari laki-laki saja. Ini ayat yang dimaksudkan oleh dia surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat dalam surat Al-Baqarah ini digunakan untuk menegaskan peran dari seorang laki-laki dibandingkan dengan seorang wanita di dalam proses pembentukan cikal bakal manusia di dalam rahim. Seperti lahan tempat bercocok tanam dan benih yang ditanamkan di dalam lahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian digambarkan atau dikutiplah surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menggambarkan tentang nutfah sebagai cikal bakal terbentuknya manusia di dalam rahim itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idzaman, fa qasawnal idzama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, gumpalan seperti darah. Lalu alaqah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Dan mudghah itu kami jadikan idzoma, tulang belulang. Lalu idzoma itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan tentang proses pembentukan manusia di dalam rahim. Dimulai dari min sulalatin mintin, dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian diproses menjadi nutfah, diproses menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi idzama.
dan kemudian dibungkus lagi tulang belulangnya itu dengan daging-daging, dengan otot-otot dan seterusnya. Kemudian digambarkan Allah menjadikan makhluk itu berbentuk yang berbeda sama sekali dengan asal muasalnya. Sahabat sekalian, ayat ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa manusia diciptakan dari nutfah, dan nutfah itu dimaknai sebagai air mani atau sperma dari laki-laki. Oke, sahabat sekalian, mari kita mencoba mengkajinya satu persatu. Dan kita tambahkan penguat-penguatnya, penjelasannya dari ayat-ayat yang berbeda di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian kita tambahkan argumentasinya secara ilmiah. Kita selalu ingin melakukan cross-check dan melakukan kajian secara komprehensif, secara holistik. Jangan cuma mengambil sepotong ayat, 2 atau 3, padahal ayatnya bertebaran dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman, yaitu kajian yang parsial. Yang harus kita lakukan adalah kajian yang holistik, sebanyak-banyaknya dalil yang digunakan dan argumentasi dari data-data ilmu pengetahuan yang juga komprehensif. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama yang digunakan oleh dia untuk menggambarkan bahwa manusia itu atau cikal bakal manusia cuma berproses dari sperma saja. Kita kaji ayat yang pertama, yaitu surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca ulang ayatnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju mim baini sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Secara mendasar dia mempermasalahkan 3 hal. Yang pertama, dia mempermasalahkan istilah nutfah, di mana kata nutfah itu difahami sebagai air mani sperma dari seorang laki-laki. Padahal sesungguhnya kata nutfah itu bermakna netral. Nutfah itu adalah benih, bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Nanti sejumlah ayat akan kita jadikan dukungan untuk menggambarkan tentang nutfah yang bersifat netral itu. Nutfah bukan hanya bermakna atau berkonotasi spermatozoa atau sperma dari seorang laki-laki. Bisa digunakan untuk dari benih laki-laki, tetapi juga digunakan untuk benih dari perempuan. Nah, dalam ayat ini, surat At-Tariq ini memang digunakan untuk menggambarkan benih dari seorang laki-laki yang digambarkan di situ terpancar dari antara tulang sulbi dengan tulang iga atau tulang dada. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju mim baini sulbi wat tara'ib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari mimma indafiq, dari air yang terpancar. Yakhruju mim baini sulbi wat tara'ib, yang terpancar dari tulang sulbi dan tara'ib, tulang dada atau tulang iga. Nah, nutfah itu dalam konteks ini bisa memang dimaknai sebagai sperma dari seorang laki-laki yang terpancar, dikeluarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi itu apa? Sulbi itu adalah tulang belakang di bagian bawah, pinggang. Ya, jadi pinggang ke bawah itu disebut sebagai tulang sulbi. Di bagian belakang, bagian dari tulang belakang termasuk sampai ke tulang ekor. Pinggang sampai tulang ekor, itu disebut sebagai tulang sulbi. Sedangkan tara'ib dimaknai mengarah atau menuju kepada tulang iga atau tulang dada di bagian depan. Jadi, mimbaini sulbi wat tara'ib, daerah di antara tulang sulbi, tulang belakang bagian bawah, pinggang bawah, dengan tulang dada, itu digambarkan sebagai tempat berprosesnya cikal bakal manusia. Dalam konteks ini digambarkan tempat terpancarnya spermatozoa laki-laki.
Karena memang di kawasan inilah terdapat organ reproduksi itu, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian paling bawah ya pada seorang laki-laki, misalnya pada skrotumnya atau testisnya, itu adalah tempat berproduksinya sperma bagi seorang laki-laki. Pada seorang wanita lebih tinggi lagi di ovarium, itu juga adalah satu tempat ya di antara tulang sulbi dan tulang dada. Dan lebih tinggi lagi rahim seorang wanita ketika dijadikan tempat berproses terbentuknya cikal bakal manusia, lebih tinggi lagi sampai ya di kawasan perutnya ya sampai ke bawah. Itulah yang digambarkan sebagai mimbaini sulbi wat taraib. Daerah organ-organ yang ada di antara tulang sulbi dengan tulang dadanya. Jadi ayat ini, rentetan ayat dalam surat At-Tariq ini memang bisa dimaknai sebagai itu mengarah kepada laki-laki. Meskipun ketika digambarkan terkait dengan mimbaini sulbi wat taraib, itu juga mengarah kepada perempuan, itu organ reproduksinya ada di daerah tubuh yang sekitar itu. Satu. Tetapi kata nutfah, istilah nutfah atau diksi nutfah itu sesungguhnya bukan bermakna hanya benih dari laki-laki, tetapi bersifat netral. Benih dari perempuan juga bisa disebut sebagai nutfah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba dicari itu kata nutfah. Artinya adalah benih netral, termasuk benih tumbuh-tumbuhan itu bisa disebut sebagai nutfah. Mungkin Anda pernah mendengar istilah plasma nutfah. Jadi penggunaan kata nutfah itu tidak bisa hanya dimaknai secara khusus benih dari laki-laki. Dan itu kita temui di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran bahwa kata nutfah kadang digunakan untuk laki-laki, kadang digunakan untuk perempuan. Sehingga terkait dengan ayat yang pertama ini tidak bisa diklaim secara khusus bahwa Al-Quran hanya menceritakan peran laki-laki terkait dengan proses pembentukan janin di dalam rahim itu. Ayat yang kedua yang digunakan sebagai argumentasi mereka untuk mengatakan Al-Quran itu salah atau keliru di dalam menceritakan proses penciptaan manusia di dalam rahim adalah surat Al-Baqarah 223, di mana digambarkan di situ seperti bercocok tanam. Laki-laki dengan benihnya katanya bercocok tanam kepada wanita istrinya. Maka disimpulkan seakan-akan peran utamanya ada pada laki-laki. Tetapi sahabat sekalian, mari kita mencoba melihat data ilmiahnya. Bahwa ternyata laki-laki itu memang memiliki peran penting meskipun tidak satu-satunya terkait dengan proses penciptaan itu. Persis seperti yang digambarkan oleh ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada data ilmiah yang sangat menarik terkait dengan ayat ini. Bahwa laki-laki itu memang menempati peran yang penting terkait dengan proses penciptaan itu. Secara ilmiah, kita bisa melihat pada kromosom perempuan dan kromosom laki-laki. Kromosom perempuan disebut sebagai atau dikodekan dengan X dan X, ya, XX. Sedangkan laki-laki itu X dan Y, ya, XY. Maka pertemuan dari sel telur, ovum dengan spermatozoa itu akan mengambil separuh dari perempuan dan separuh dari laki-laki. Coba perhatikan ini, separuh dari perempuan yang XX berarti adalah X. Separuh dari perempuan itu selalu X. Sedangkan dari laki-laki itu bisa X, bisa Y.
Maka Anda lihat ini, separuh dari perempuan X dan separuh dari laki-laki bisa X sehingga anaknya menjadi XX perempuan, atau separuh dari laki-laki adalah Y ditambah X menjadi XY dan anaknya adalah laki-laki. Jadi saya melihat bahwa Al-Quran memberikan indikasi yang luar biasa kepada kita bahwa yang menentukan jenis kelamin keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan itu bukan perempuan. Karena perempuan itu selalu memberikan sahamnya, partisipasinya adalah berupa X. Sedangkan laki-laki itu bisa X atau Y sehingga anaknya itu ditentukan oleh benih dari seorang laki-laki. Oke, inilah makna yang kita dapatkan dari surat Al-Baqarah ayat 223 itu. Dan yang ketiga, ayat yang mereka sodorkan adalah dalam surat Al-Mu'minun. Saya bacakan terkait dengan argumentasi mereka terkait dengan nutfah itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah dalam tempat yang kokoh. Di dalam ayat ini, Al-Quran tidak menggambarkan secara spesifik bahwa nutfah itu adalah sperma yang dipancarkan oleh laki-laki, melainkan bersifat netral. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami Allah telah menciptakan manusia min sulalatin min tin dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi nutfah yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh, di dalam organ-organ reproduksi. Mulai dari bisa testis, bisa ovarium untuk perempuan, dan kemudian di dalam rahim. Semua itu adalah tempat penyimpanan yang kokoh dari apa yang disebut sebagai nutfah. Netral sifatnya dan cuma dikatakan di situ bahwa itu berasal dari saripati tanah. Memang sperma dan ovum itu berasal dari saripati tanah, isinya zat-zat bioorganik, ya biokimiawi yang ada di dalam nutfah itu berasal dari saripati tanah. Maka kata nutfah di dalam ayat ini sesungguhnya menunjuk kepada dimulai dari sperma dan ovum sampai kepada sigut. Karena sigut itu sesungguhnya juga bagian dari nutfah setelah terjadinya pembuahan dari sel telur, ovum dibuahi oleh spermatozoa, kemudian mulai membelah. Itu yang disebut sebagai sigut. Nanti akan bertumbuh menjadi embrio dan terus membentuk kepala, tangan, kaki, dan seterusnya menjadi janin seorang cikal bakal manusia. Nah, kata nutfah itu mengacu kepada benih sampai kepada zigot. Ini yang juga digambarkan oleh kamus di dalam bahasa Indonesia, ya KBBI, bahwa makna dari nutfah itu tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi bersifat netral, benih, dan kemudian juga bisa bermakna sebagai zigot atau embrio. Oke sahabat sekalian, dari 3 rentetan ayat yang sudah kita kaji ini, ternyata tidak memberikan argumentasi yang kuat dan jelas dari mereka yang mencoba menyalahkan informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan embriologi itu atau proses penciptaan manusia di dalam rahim. Saya ingin menambahkan dari ayat-ayat yang berbeda yang rupanya belum mereka baca atau sengaja disembunyikan, tidak dibacakan supaya mendapatkan kesimpulan yang salah. Di Al-Quran di ayat yang berbeda, Allah justru menceritakan bahwa nutfah itu untuk bisa berproses menjadi seorang manusia di dalam rahim harus bercampur antara nutfah dengan nutfah, laki-laki dan perempuan harus terjadi percampuran, terjadi pembuahan. Allah berfirman tentang hal ini di dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura
Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dalam kehidupan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang ayat ini menceritakan bahwa proses itu terjadi karena nutfah yang bercampur. Maka kita bisa melihat di dalam data-data ilmiah tentang proses pembuahan itu. Ternyata ovum itu hanya membawa sifat ibu 50% dan spermatozoa membawa sifat bapak 50%. Maka kalau tidak dicampur ini tidak bisa terjadi terbentuknya sigot dan embrio itu. Disebut sebagai sel-sel haploid, ya, sel gonad atau sel reproduksi itu adalah sel yang hanya mengandung 50% dari sifat seseorang. Sel haploid dari seorang ibu dan sel haploid dari seorang bapak di dalam sel reproduksi mereka itu bertemu menjadi sel diploid. Jadi memang secara ilmiah tidak dimungkinkan hanya dari seorang ibu, dari seorang bapak. Kecuali itu di cloning. Tetapi cloning itu tidak melalui proses dari sel-sel reproduksi, melainkan dari sel-sel somatik atau sel tubuh seseorang yang memang bersifat diploid 100%. Tapi begitu menjadi sel-sel reproduksi, sel gonad, itu tinggal separuh saja. Maka kata Al-Quran harus dicampurkan nutfah itu supaya bisa menjadi atau berproses menjadi seorang cikal bakal manusia. Jadi luar biasa ayat ini memberikan penegasan. Rupanya ayat ini belum dibaca oleh mereka yang mengatakan Al-Quran itu menceritakan hanya 50% dari bapak saja. Nah, kurang 50% dari ibu. Nah, dia harus membaca surat Al-Insan ayat pertama dan ayat kedua ini. Dan yang terakhir saya ingin menunjukkan kepada Anda surat Fatir ayat 11. Di mana Al-Quran juga mengatakan bahwa proses penciptaan dari nutfah itu kemudian dilakukan secara berpasangan. Yang tadi kita sudah bahas itu, sel haploid harus berpasangan dengan sel haploid. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak bisa. Tubuh manusia itu bersifat diploid. Jadi 100% kalau diploid itu separuh dan separuh menjadi 100%. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah turab, kemudian dari nutfah, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Jadi proses di dalam fase nutfah itu memang harus berpasangan, dari sel haploid berpasangan dengan sel haploid, dari ibu, dari bapak, dan kemudian menjadi 100% yang disebut sebagai sel diploid. Barulah sel diploid itu akan bisa berkembang menjadi sigot, menjadi embrio, menjadi janin, dan kemudian terlahir sebagai seorang manusia. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Sebuah kajian yang sangat menarik karena ada pendapat dari orang di luar sana yang mengatakan Al-Quran itu salah katanya, menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Ternyata dia belum komplit saja, belum lengkap saja membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang kebenarannya sudah dijamin oleh Allah sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hikmah, berkah, dan rahmat Allah dari seluruh kajian-kajian yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.